بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga pada hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan di tempat yang mulia ini sama-sama kita berkumpul di dalam memakmurkan waktu ma bainal fajri ilal isyraq, kemudian mempergunakan umur yang Allah berikan kepada kita dan berkumpulnya kita pada waktu yang mulia ini untuk mencari anugerah dan karunia serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa tajibus salah. Qala al-musannif, berkata al-imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi fi kitabih al-Maqasid an-Nawawiyyah as-sab'ah rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sa'iris salihin fid darain amin. Radiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala wa tajibus salatu alayhi wa zadahu Allahu sharafan ladayhi fi at-tashahhud al-akhir min kulli salatin wa qila fil umri marratan wa qila كلما ذكر وقيل في كل مجلس وقيل غير ذلك. والفرض والواجب والمتحتم واللازم بمعنى، ثم أنه ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. فأما فرض العين فهو اللازم على كل مكلف بعينه، وإذا قام به البعض لا يسقط عن الباقي كالصلاة والزكاة. وأما فرض الكفاية فهو إذا قام به البعض سقط عن الباقي كرد السلام، تشميت العاطس، وصلاة الجنازة، وحفظ القرآن عن ظهر قلب، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشرطه، والقيام بالحرف النافعة المحتاج إليها، والسنة والمندوب والمستحب والفضيلة والمرغب فيه بمعنى. وذلك عبارة عن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله إلا ما خص به، وما أقر عليه ورضي به، وما هم بفعله ولم يفعله كصوم يوم تاسوعا. Wajib salatu alaih, dan wajib hukumnya bersalawat atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menambahkan kemuliaan di sisi beliau. Kapan itu diwajibkan? Fit tasyahhudil akhir, ketika kita membaca tasyahud akhir min kulli salatin, dari setiap salat yang kita lakukan. Ada wajib. Waqila fil umri marrah, ada yang mengatakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu bahwasanya wajib sekali seumur hidup. Nah, satu kali seumur hidup.
Wa qila kullama dzukir. Ada yang mengatakan wajib hukumnya bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali nama beliau disebutkan. Sebagaimana yang pian lakukan, Masya Allah. Ketika mendengar nama beliau langsung semuanya bersalawat kepada beliau. Karena ketahuilah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda bahwasanya ala unabbiukum bi abkhalil bukhala, ala unabbiukum bi a'jazin nas. Tahukah kalian, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling bakhil dari sekian orang-orang yang bakhil. Ada orang yang bakhil, ada orang yang bakhil, rajanya bakhil. Ada rajanya bakhil, Abul Bukhala, abahnya bakhil, datuknya bakhil. Masya Allah. Wa ala unabbiukum bi a'jazis, maukah kalian aku beritahukan manusia yang paling lemah? Siapa mereka yang paling lemah ya Rasulullah? Qal man dzukirtu indahu falam yusalla alayya. Yaitu orang yang ketika mendengar namaku disebutkan akan tetapi mulutnya tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad. Ada orang yang diam ketika mendengar nama Nabi Muhammad disebutkan tidak bersalawat kepada beliau. Ada orang yang bakhil, paling bakhil, paling pelit, rajanya bakhil. Dia telah bakhil atas dirinya, mengharamkan dirinya dari mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Sedangkan kita telah mengetahui bahwa satu kali salawat yang kita baca terhadap beliau 10 rahmat yang Allah berikan. Ketika kita hanya diam mendengar nama beliau disebutkan, berarti kita telah mengharamkan diri kita dari rahmat dan kasih sayang Allah. Telah mengharamkan diri kita untuk mendapatkan rahmat Allah. Bukankah kita sebagai hamba Allah sangat memerlukan terhadap rahmat tersebut? Sampai Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innakum la tadkhulul jannata bi a'malikum. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal kalian. Akan tetapi kalian masuk surga dengan rahmat kalian. La yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl. Tidak ada seseorang pun yang masuk ke dalam surganya Allah dengan amalnya, melainkan orang tersebut diliputi dengan kasih sayangnya. Ini yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah kasih sayang Allah. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita tidak dapat ampunan serta kasih sayang rahmat dari Allah, tentu kita pasti dalam keadaan merugi. Maka setiap orang yang dihindarkan dari perbuatan-perbuatan yang mengantarkannya untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang yang rugi. Hadirnya kita di majelis ta'lim, hadirnya kita di majelis salawat, hadirnya kita di majelis zikir, hadirnya kita di perkumpulan-perkumpulan yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang dari Allah, itu menunjukkan bahwa Allah ingin mengeluarkan kita dari orang-orang yang bakal mendapatkan kerugian. Walaupun orang di luar sana mengatakan, apa untungnya hadir majelis, tidak dapat uang, tidak dikasih uang, tidak dikasih ini itu dan lain sebagainya. Naam, orang yang berpendapat seperti itu karena memang tujuannya hidup adalah untuk menumpuk-numpuk dan mengumpulkan harta dunia. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Akan tetapi orang-orang yang beriman, mereka akan merasa iri dengan apa yang kita lakukan. Siang malam selalu hadir di majelis ta'lim, selalu ada di tempat-tempat yang diridhai oleh Allah. Mereka iri, mereka menginginkan nikmat tersebut juga ada di dalam diri mereka.
Dari karenanya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang dijauhkan dari setiap perbuatan tempat perkumpulan yang menyebabkan mereka untuk mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hada abkhalil bukhala a'jazin nas, orang yang paling lemah, kata beliau. Masya Allah. Ternyata kekuatan, kekekaran itu tidak bisa dilihat dari fisik. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat itu yang mampu mengalahkan setiap pertandingan dengan orang-orang yang kuat, yang kekar, yang kokoh. Mampu mengalahkan, itu bukan orang yang kuat. Wa innamas syadid man yamlik nafsahu 'indal ghadab. Orang-orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika dia dalam keadaan marah, mampu mengontrol emosinya. Ya Rabb, ada gila fil umri marrah. Bukankah kita sering mendengarkan cerita tentang bagaimana orang-orang, bagaimana ada salah ketika nantinya besok amal kita ditimbang oleh Allah. Ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabiullah Adam, beliau berteriak pada saat itu memanggil ya Ahmad, ya Ahmad, ya Ahmad. Mendengar Nabi kita Muhammad, ada orang yang memanggil beliau labbaika ya Abul Bashar. Ada apa wahai bapaknya manusia, yaitu Nabiullah Adam. Jala, itu ada salah seorang dari umatmu yang akan dibawa ke dalam neraka untuk disiksa. Mendengar Rasulullah ada umatnya yang bakal dibawa ke dalam neraka untuk disiksa, beliau langsung berlari untuk menyusul dan untuk mencari tahu apa kesalahan orang ini sampai dia dibawa ke dalam neraka. Nah, ini beliau, perhatiannya luar biasa kepada kita. Sebelum kita ada, perhatian beliau, kasih sayang beliau telah luar biasa. Dan besok nantinya di hari kiamat tidak ada orang yang paling sibuk melebihi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling sibuk mencari keberadaan kita, mencari tahu tentang kita. Beliau paling sibuk untuk mengkhawatirkan tentang kondisi kita. Beliaulah yang akan mencari kita. Semua orang yang berkasih sayang selama di dunia, mereka akan melupakan satu dengan yang lainnya, tidak akan mencari satu dengan yang lainnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang akan mencari kita. Sampai pada akhirnya beliau menemukan salah seorang yang ingin dibawa ke dalam neraka dari umatnya, maka Rasul mengatakan bentar dulu kepada para malaikat. Maka pada saat itu mereka pun berhenti karena kemuliaan sosok Nabi kita Muhammad, berhenti. Kemudian Rasul menanyakan kenapa orang ini dibawa ke dalam neraka. Kemudian dia mengatakan orang ini dibawa ke dalam neraka memang sesuai prosedur. Apa itu prosedurnya? Prosedurnya adalah faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Sallallahu alaihi. Orang ini timbangan kebaikannya lebih berat, lebih ringan. Timbangan kebaikannya lebih ringan dari keburukannya. Artinya keburukannya jauh lebih berat daripada kebaikannya. Masya Allah, khalas. Maka kami bawa ke dalam neraka. Kata Nabi Muhammad, balikkan lagi ke mizan, timbang kembali amalnya. Maka pada saat itu Rasul memegang jenggotnya sambil menatap ke arah atas beliau. Kemudian Allah menyeru kepada para malaikat, ya malaikati ati' Muhammad, wahai malaikatku, taati dan patuhi setiap instruksinya kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tidak ada pilihan lain melainkan kembali. Kemudian ketika ditimbang, orang tersebut khalas dalam keadaan kebingungan, cemas, khawatir, takut, karena dia telah melihat bahwasanya timbangan keburukannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya.
Maka ketika ditimbang kembali amalnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam secara diam-diam meletakkan secari kertas yang besarnya seperti ujung jari jemari. Beliau letakkan fi kiffah hasanah. Beliau letakkan di timbangan kebaikan. Ternyata subhanallah, ketika diletakkan di timbangan kebaikan, ternyata kebaikannya jauh lebih berat daripada keburukannya. Malaikat bingung, bro, kenapa? Orang tersebut melihat ada yang diletakkan oleh pemuda ini di timbangan kebaikan. Setelah dipastikan orang tersebut bakal mendapatkan surga, orang itu langsung menanyakan, "Ya rajul, wahai seorang pemuda yang tampan, yang baik, yang penuh bersahaja, yang penuh dengan wibawa, apa yang kau letakkan? Man antal ladzi anjadtana minal halak?" Siapakah gerangan engkau yang menyelamatkanku dari kebinasaan? Subhanallah, orang ini tidak tahu di hadapannya ada nabinya. Man antal ladzi anjadtana minal halak? Siapakah engkau yang telah menyelamatkanku dari kebinasaan? Kemudian beliau mengatakan, ana nabiyyuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah Nabi Muhammad. Langsung orang tersebut memeluk, merangkul, mencium Nabi Muhammad, meminta maaf karena dia tidak mengenal beliau. Kemudian dia kembali menanyakan, apa yang kau keluarkan ya Rasulullah di timbangan kebaikan sehingga timbangan kebaikanku lebih berat daripada keburukanku? Beliau mengatakan, itu adalah pahala satu solawat yang kau baca seumurmu selama di dunia. Itu adalah satu kali solawat yang kau baca sepanjang umurmu selama di dunia. Aku simpan dan aku keluarkan serta aku kembalikan ketika engkau sangat memerlukannya. Jadi karenanya tidak ada orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad menemui kebinasaan. Tidak ada. Yang ada, setiap orang yang memperbanyak salawat kepada beliau bakal mendapatkan keberuntungan, bakal meraih kebaikan, bakal diliputi dengan keberkahan. Dari karenanya Rasul mengatakan, inna awlan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat, tahu siapa? Orang yang paling istimewa nantinya besok di hari kiamat bukan orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling tinggi jabatannya, bukan orang yang paling lama menjabat selama di dunia. La, bukan. Tapi orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat, yaitu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari karenanya setiap hari jangan sampai kita kurang 300 kali di dalam bersalawat kepada beliau. Agallul iktsar, paling minimal di dalam memperbanyak salawat kepada beliau adalah dalam satu hari itu 300 kali. Paling minimal di dalam memperbanyak salawat. Dan salawat tidak memerlukan harus taharah, harus dalam keadaan suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Maaf, perempuan yang sedang halangan pun tidak diharamkan untuk bersalawat. Perempuan yang lagi halangan, bismillah, salawat. Perempuan yang lagi halangan ingin baca burdah, silahkan. Perempuan yang lagi halangan ingin baca maulid, silahkan. Perempuan yang lagi halangan mau yasinan, jangan dulu baca yasin. Hadir silahkan, yasin minal Quran. Perempuan yang haid diharamkan membaca Al-Quran. Haram membaca Al-Quran. Baca Al-Quran diharamkan bagi orang yang haid. Bagaimana kalau seorang wanita yang haid dia telah terbiasa untuk membentengi dirinya dengan ayat Al-Kursi? Silahkan baca. Tapi tujuannya bukan baca Al-Quran, akan tetapi yaitu untuk membentengi dirinya dan untuk zikir. Untuk zikir silahkan baca. Nah, la ilaha illallah.